Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geger Channel dimanapun Anda berada. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ngoni, tapi di lokasi yang berbeda. Saat ini kita berada di Kesultanan Ternate. Kita sekarang ini ada di Kedaton orang bilang. Dan sekarang ini kita sudah memasuki kawasan pendopo Kesultanan Ternate. Disinilah segala aktivitas perbincangan, pembahasan itu ada di Kesultanan di pendopo Kesultanan Ternate. Ini dia guys, suasana yang ada di Kesultanan Ternate, di tepatnya di pendopo belakang Kesultanan Ternate. Di sini bukan cuma kita juga yang hadir guys, karena di sini ada orang-orang dari Manado juga guys. Ini ada orang-orang Manado yang tergabung dalam Umu Darul Ihsan. Nah, ketua timnya ini. Nanti orang bincang-bincang dengan ketua tim, terus ada guide kita di sini. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar ini Ibu? Baik-baik saja. Ibu namanya siapa Bu? Faridah Syah. Ibu Faridah Syah ini kalau lihat dari marganya memang ada keluarga anak cucu Sultan Ternate. Nah, Ibu Ida, sekarang ini kita ada di mana ini? Ini di pendopo Kedaton Kesultanan Ternate. Pendopo Kedaton Kesultanan. Ada yang bisa Ibu Ida ceritakan terkait dengan pendopo ini? Iya. Ya, pendopo ini biasanya kalau ada pengunjung, Sultan sering menerima tamu di pendopo. Begitu juga pendopo ini biasa dipakai untuk acara-acara adat, pembacaan doa adat juga, pertemuan keluarga maupun ramah tamah dan seremonial lain bisa dipakai. Berarti segala macam jenis acara bisa dilaksanakan di sini ya. Oke. Guys, ini bisa dibilang adalah ruang serbaguna dari Kesultanan Ternate. Nanti sesaat lagi kita akan ke depan sana. Ke depan Kedaton Kesultanan Ternate. Kemudian nanti kita lihat ada air Santosa. Oke. Di sini sebentar kita lihat lambang gue. Oke. Nah, ini kita akan dijelaskan oleh Ibu Ida terkait tentang lambang Kesultanan Ternate. Ya, gimana nih Bu? Lambang Kesultanan Ternate ini disebut goheba atau burung garuda berkepala dua. Dari sisi bentuknya, goheba ini menandakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena Kesultanan Ternate ini dia berpatokan pada Islam. Bersendikan syariat ya. Jadi cerita budaya adat sebelum ada agama itu adat duluan. Makanya orang tua-tua sini dia lebih berpegang pada agama. Makanya lambang ini ada dua kepala itu menunjukkan bahwa syariat kita antara dunia dan akhirat. Luar biasa. Nah, kemudian lambang hati ini menunjukkan bahwa kecintaan seorang pemimpin dari kesultanan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya yang non muslim pun masuk semua di dalam. Luar biasa. Jadi dia sebelah kanannya umatku yang muslim, sebelah kirinya umat saudara-saudara yang lainnya. Luar biasa. Seperti bahasa Ternatenya Balakusu Sekanokano. Balakusu Sekanokano. Nah, Balakusu Sekanokano itu menunjukkan rakyat dari muslim sampai Kano-Kano itu rakyat yang non muslim. Luar biasa. Jadi dirangkul semuanya ya. Luar biasa guys, falsafah kerukunan dari Kesultanan Ternate. Nah, ada juga ini saya lihat ada makna-makna lambang ini. Ada 4 susun jambul, itu yang mana tuh? Susunan jambulnya yang mana? Oh, ya 4 susun itu ya, luar biasa. Ini guys, ini makna lambang Kesultanan Ternate. Luar biasa guys. Nah guys, kita masih akan tetap mengelilingi Kesultanan Ternate dengan Ibu Ida bersama Umu Darul Ihsan. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, and subscribe hanya di Geger Channel.
Sahabat Geger Channel dimanapun Anda berada, sekarang ini kita ada di bagian depan Kesultanan Ternate. Ini adalah pintu gerbang yang mereka sebut dengan Ngara Opas. Nah, itu pintu masuk Kesultanan Ternate. Di sini kita bisa melihat pemandangan kota Ternate dari atas Kesultanan ini. Dan di bagian samping kanan Kesultanan Ternate itu ada dibangun Museum Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah. Ini adalah museum, dan menurut informasi bahwa barang-barang yang ada di dalam Kesultanan Ternate itu telah dipindahkan ke Museum Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah. Ayo guys, kita masih akan terus berbincang-bincang dengan Ibu Ida sebagai guide kita. Itu adalah bangunan dari Kesultanan Ternate. Bangunannya masih utuh ya, masih utuh dengan arsitektur khas Kesultanan. Dan kita lihat itu ada 3 bendera, merah putih, kemudian bendera Kesultanan ada 2. Ibu Ida, itu warna hitam bendera apa? Warna kuning itu? Oh, kalau hitam itu kuning itu hitam, kuning itu lambang Kesultanan. Oke, guys, hitam itu adalah bendera perang dan kuning itu adalah lambang kesultanan. Kesultanan Ternate ini tepat berada di samping RRI Kota Ternate, Radio Republik Indonesia. Oke, let's go guys. Kita masih akan terus mengamati bangunan dari Kesultanan, bangunan Kesultanan Ternate ini dari depan. Arsitektur ini adalah bangunan tangga yang terletak di kiri kanan. Kemudian ada tangga tengah, tangga kecil. Itu kalau tangga kecil itu aksesnya kemana, Bu? Itu ada satu ruangan. Ruangan aja. Oh, ruangan aja ya. Tapi yang depan itu disebut balakon. Balakon itu apa namanya? Karena itu orang bilang teras. Oh, balkon ya, balakun ya, iya, balkon orang Ternate. Balkon betul ya. Jadi itu bisa jadi juga kayak tempat untuk memantau ya, masyarakat. Dari situ aktivitas. Lihat laut sampai laut. Biasa orang berdiri di balkon itu pandangannya sampai di laut, cuma ini sudah terhalang pohon. Oh iya, terhalang pohon ya. Biasanya kapal yang masuk juga dia patokan dari situ, dia lihat keren. Oh iya, dia lihat. Oh, jadi ini jadi kayak suar, Bu ya. Jadi kayak mercusuar luar biasa. Keren guys, Kesultanan Ternate ini. Ini adalah lokasinya dan Kita akan jalan turun di situ. oke. Oh, kita akan menuju ke lokasi air Sentosa. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, and subscribe. Stay tune di Geger Channel. Sahabat Geger Channel, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang menuruni anak tangga depan Kesultanan Ternate. Kita akan menuju seperti yang sudah saya janjikan tadi. Kita akan menuju di kawasan air Sentosa. Ini dia, kita akan menuju ke sana. Ini adalah tangga-tangga menuju ke air Sentosa. Lokasinya luar biasa adem karena terdiri dari pohon-pohon seperti telaga. Ini adalah kawasan seperti telaga, tapi sumbernya adalah mata air. Kita masih akan tetap terus berbincang dengan Ibu Ida terkait dengan namanya kawasan air Sentosa ya. Sentosa. Oke, ini mulai Ini dari dia berada di bawah, pas di samping kanan Kesultanan. Keraton Kesultanan Ternate. Oke.
air ini dianggap air suci dan air memang benar-benar dari alam. Jadi kalau orang sampai Ternate mau minum air khas Ternate dari tanah itu dianggap air yang paling bersih itu ada di sini mata ya. air di situ. Itu langsung diminum langsung tanpa dimasak lagi apa semua ya. Iya. Luar biasa. Karena dianggap air suci di mana pada zaman dulu juga para zaman sultan orang tua juga mereka sebenarnya ini dulu tempat air wudhu. Kemudian sejarahnya sumber kehidupan berawal dari air ada di sini di mata air di kota yaitu pas di bawah Kedaton ya. Luar biasa. Ini adalah lokasinya guys dan saya akan menuju mata air untuk merasakan kesegaran dari air Santosa. Tetap terus bersama saya. Let's go. Ini adalah kita menuju ke sumber mata air Santosa. Masya Allah. Oh iya, mau ambil dempannya. Bismillah. Ada itu. Subhanallah. Luar biasa. Tapi ya. Mari bisa. Masya Allah. Saya sendiri kaget. Seumur hidup saya baru lihat penjaga penunggunya. Gitu ya. Tidak seperti hari-hari biasa kita mendapatkan gambar yang luar biasa nih guys. Karena menurut Ibu Ida bahwa Ibu Ida saja udah di sini, tapi agak tidak jarang menemukan momen ini. Saya. Hampir terpapar. Turun pakai apa ini? Bapak turun. Oh ya. Apa? Sebasa air. Bisa kah? Bisa. Luar biasa. Turun Itu adalah itu adalah penjaga dari kawasan air Santosa ini. Masya Allah, luar biasa guys. Tabea. Bisa dapat foto ini. Ya. Memang mata air ini siapa saja punya niat yang baik sering datang ke sini untuk begitu ya. Meminta ya mungkin untuk kesembuhan, untuk berkah dan tidak setiap orang datang ambil air itu ini keluar belut ya. Kalau bahasa Indonesia belut. Orang sini bilang apa? Sugili bukan? Sugili. Oh, oke. Dan mungkin ini adalah air-air yang dipakai oleh orang-orang yang ahli ibadah ya. Luar biasa guys. Dikatakan air suci, kalau bahasa Indonesia dibilang air suci. Itu, dia bisa mensejahterakan semua. Subhanallah. Dan memang penjaganya ini sendiri. Luar biasa guys, saya akan mencoba kesegaran dari air Santosa ini guys. Siap. Tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan takunu likulli da'in dawa'an wa likulli sagabin shifa'an. Wa ala alihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala Allahumma salli Allahumma salli. Salatan takunu likulli da'in. Jazakallah. Luar biasa guys, segar airnya. Air Santosa. Masya Allah. Fotonya di soalnya segar air di kawasan air Santosa ini. Kita nanti akan tetap terus mengelilingi kawasan Kedaton ini. Dan tetap jangan kemana-mana, stay tune terus di Geger Channel. Guys, saat ini kita akan menuju ke dalam Museum Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah. Let's go, kita ke dalam.
teras depan Kesultanan Ternate. Museum Jabir Shah. Ini ada slogan di atas museum itu, Nonako Niadat Lafo Nonako Nidiri. Artinya nanti kita tanya Ibu Ida aja. Ibu Ida artinya apa? Kita mengenal. Oh, ini ada petugas museumnya. Assalamualaikum, Bapak. Ya, ayo silakan. Bapak ini adalah petugas jaga dari museum. Ini artinya apa? Kenalilah adat supaya kita mengenal diri. Luar biasa. Kenalilah adat biar kita mengenal jati diri kita. Karena biasanya orang kalau soalnya ndak pakai adat, dong soalnya kenal dong diri guys. Ini adalah moto dari Kesultanan Ternate, adat Kesultanan Ternate. Nah, ini adalah baju adat. Yes. Baju adat ya. Ini koleksi batik-batik. Ini koleksi. Nah, untuk lebih jelasnya, Batik-batik. mungkin kita akan mendengarkan penjelasannya dari Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Subojo. Subajo. Ya, jadi Subojo itu nanti dijawab dengan Jo Suba. Oh, Joshua. Saya Subojo. Jo Suba. Artinya sembah Tuhan. Jawabnya Tuhan disembah. Jadi manusia dengan manusia ketemu, Tuhan yang disebut. Luar biasa, falsafah. Ini Goheba Mabukono Rumdedi atau Garuda berkepala dua. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, itu keseimbangan antara dunia dan akhirat atau dengan pemerintah dengan rakyat. Kemudian sayapnya ini 7. Kapsetinya, pertama kapsetinya jambung di atas itu 4, itu surat Al-Ikhlas. Kemudian sayapnya ini 7, sayapnya ini 5, salat 5 waktu. Kemudian bulu yang kecil ini ada 7, itu surat Al-Fatihah. Kemudian ekornya 8, jadi ekornya ini melambangkan keseimbangan. Jadi kita di Maluku Keraha ada Islam, ada Kristen, ada yang tidak beragama juga, semua bernaung di bawah kesultanan dan bersatu dalam satu hati yang menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Limau Gapi ini nama Ternate sebelum jadi Ternate. Oh, Limau jadi Gapi. sebelum jadi Ternate ada Jaziratul Mulk atau negerinya raja-raja. Kemudian Limau Gapi, kemudian Taranoate, kemudian menjadi Ternate. Luar biasa. Itu guys, falsafah dari lambang Kesultanan Ternate. Ini adalah batik-batik Ternate ya, dengan logo-logo kesultanannya. Kita masih akan ke dalam guys, karena banyak barang-barang sejarah ya di sini. Nah, kalau ini sama ya, ini cuman dibikin model lain ya. Oke. Nah, guys, ini ada mahkota. Nanti jelasnya dijelaskan oleh Pak Is juga. Ternate yang dipakai semenjak Sultan pertama. Jadi 1232 sudah dipakai nih. Ini dalam kalbu mahkota. Kemudian dia dihiasi 113 permata. Kemudian yang uniknya dari mahkota ini, rambutnya bertumbuh. Jadi setiap Idul Adha di Baitullah ada pemotongan rambut. Di sini ada prosesi. Luar biasa. Tahallul juga di sini Pak. Luar Masya Allah. Memang kesultanan yang betul-betul berlandaskan syariah. Jadi menurut keterangan Pak Is, bahwa ketika di Saudi di Makkah itu orang melakukan tahallul, di Kesultanan Ternate juga mahkotanya itu karena rambutnya sering tumbuh, maka sering dipotong pada saat Idul Adha itu. Luar biasa guys. Iya. Kita masih akan terus mengamati apa yang ada di dalam museum ini. Nah, ini keraton yang sebelah. Ya. Keraton sebelah ini dibangun tahun 1811 sampai 1813 oleh Sultan ke-40 Sultan Muhammad Ali. Sebelumnya keraton ini, keraton pertama ada di Foramadiahi, kemudian keraton kedua ada di Limau Juri-Juri. Di daerah sebelah, gunung, Pak. Iya, sebelah kiri sekitar 200 meter dari sini.
Kemudian di sini Limau Soki-Soki atau Bukit Kaimaija yang ini. Di dalam keraton ini ada prasasti, yang di dalam prasasti ini artinya seperti ini. Kemudian pada saat Sultan membangun keraton ini, Sultan menancapkan tongkat dan muncullah mata air yang tadi Bapak lihat air Santosa itu. Luar biasa segar, Pak. Alhamdulillah. Itu dipergunakan buat wudhu, buat mandi. Luar biasa ya. Sejak berdiri Kesultanan ini udah berapa kali direhab? Kalau Keratonnya di rehab kecil itu sekitar 3 kali, Pak. Oh, 3 kali sementara ya. ini juga sedang direhab. Oke. Jadi belum Luar biasa. Oke. Kita ke foto yang berikut. Ya, ini Sultan sekarang. Oh, Iskandar Hidayatullah Shah. Ya. Luar Beliau biasa. putra dari Bapak Muda Persah. Oh, Ya. putra Pak Mudafar, Sultan sebelumnya, Pak ya? Sultan ke-48. Ini Sultan ke-49. Oh, Ibnu Sultan Mudafar Shah. Oke, Masya Allah. Oke. Nah, ini Pak, ini koleksi uang dulu. Oh, ya, koleksi Jadi mata kita, uang ya? Iya, kita di Maluku Keraha pernah punya mata uang sendiri. Oh, Jadi itu dibacan ini. Bacan ya, Daerah betul. Selatan, Rotterdam Bacan. Iya. Wah, luar biasa ternyata, baru tahu saya ini. Jadi ini ada beberapa surat berharganya di Kapital Bewis van Andel. Luar biasa ya. ini koleksi dari Museum Bank Indonesia. Kemarin waktu museum ini dibuka kita kerjasama Dengan Bank Indonesia, luar biasa guys. Ini adalah CSR-nya Bank Indonesia. Oke, ini adalah koleksi foto Ya, dari Kesultanan. ini Sultan ke-47 Sultan Muhammad Jabir Shah yang sekarang namanya dipakai di. Oh, yang ini Pak ya? Iya, yang ini. Wah, luar biasa, fotonya masih ada ya. Kemudian ini Ibunya. Suri dari Oh. Suri dari Bukit Mariam. Kalau ini bangunannya Ini apa? bangunan Sultan waktu di Australia. Jadi pada Oh, jadi ini di Australia? Iya. Jadi 42 itu Jepang mau membunuh keluarga Sultan, jadi Diungsikan ke sana, luar Iya. biasa ya. Ke Morotai baru diterbangkan ke Australia. Oh, dari Bandara Morotai itu? Iya, jadi dari sini ke Buku Bendera, baru ke Hiri, baru ke Morotai, Morotai. baru ke Australia. Luar biasa perjuangan dulu ya. Oke. Ini ada falsafah adat orang Ternate guys. 7 sila dasar. Kalau kita di Indonesia hanya 5, kalau di Ternate itu ada 7. Nih, adat seatoran. Nah, ini dia. Istiadat se kabasaran. Galip selikudi, ngale secara, sere seduniru, cing se cingare, bobaso serasai. Luar biasa ya. Ternyata orang Ternate memiliki falsafah adat tersendiri. Luar biasa. Nah, kalau di situ adalah silsilah Kesultanan Ternate. Ya. Sampai sekarang sudah ada ke 49. 49 sultan, luar biasa. Sama. Iya, beda. Udah meninggal uangnya baru diangkat, cuma namanya sama. Rata-rata 100 tahun 5 orang. Nah, ini adalah Mufti Kesultanan Ternate, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Al-Zabidi. Beliau adalah mufti di Kesultanan ini, dan ini adalah barang-barang yang antik ya. Barang antik yang dimiliki oleh Kesultanan Ternate. Nah, ini adalah kereta kencana Sultan. Nah, luar biasa guys. Ternyata memang alat transportasi yang ada di Kesultanan ini memang modelnya sama semua guys. Ini adalah baju adat juga. Nah, ini juga baju adat semuanya. Nah, ini adalah
peralatan perang. Ya, ini ada tongkat komando kalau misalnya di aparat kita ya. Ini adalah tongkat komando raja. Nah, hadiah dari Sulu Sabah Mindanao pada Sultan Ternate tahun 1610. Luar biasa. Nah, ini adalah pakaian perang. Pakaian perang Kesultanan Ternate. Baju besi. Baju besi. Ini juga adalah pedang. Pedang yang ada. Ini adalah topi perangnya mereka. Luar biasa keren ini. Ini keren ya. Ini juga keren. Nah, ini adalah panji-panji Kesultanan Ternate. Luar biasa guys. Alhamdulillah kita bisa berkunjung ke Kedaton Kesultanan Ternate. Nah, ini adalah Al-Quran tulisan tangan, ditulis oleh Al-Faqih As-Saleh Afifuddin pada tanggal 7 Zulkaidah 1005 Hijriah 1630 Masehi. Mushaf Al-Quran tua yang sangat menarik menurut panitia Festival Istiqlal 2 karena diiluminasi bunga, daun dan daun cengkeh. Luar biasa guys. Oke, kita sudah mengelilingi seluruh isi museum dari Kedaton Kesultanan Ternate. Kita akan keluar dari sini, kita masih akan kembali lagi pendopo. Mungkin kita akan masih lanjutkan perbincangan. Jangan kemana-mana, tetap di Geger Channel. Sahabat Geger Channel dimanapun Anda berada, ternyata yang berkunjung ke Kedaton Kesultanan Ternate ini tidak hanya warga biasa, tapi ada adik-adik mahasiswa dari generasi baru Indonesia atau Genbi. Halo adik-adik Genbi, luar biasa. Mereka ini adalah penerima beasiswa yang pasti mereka semua pintar-pintar guys. Iya, IP-nya 3,50 ya harus dapat. Iya, 3,50 guys. Nah, ini ada ketua Genbi yang ada di Ternate. Halo, Mbak, siapa namanya? Asviana. Asviana. Ini adalah ketua Genbi Maluku Utara ya. Oke. Saya lihat ada kunjungan ke sini. Apa ini ada program Genbi? Nah, ini untuk foto bersama, soalnya sudah Oke. periode kan, jadi kita foto. Foto ini Oke. bukan cuma untuk wilayah, tapi ada 3 komsat di Ternate. Jadi ada komsat 3 apa? kampus, Oke. Unhair, IAIN, sama Muhammadiyah. Oh, Universitas Muhammadiyah Ternate Iya. ya. Kemudian Itu juga- adalah anggota Genbi semua. Iya, anggota Genbi semua. Totalnya 150 anggota. 150 Jadi anggota. setiap kampus itu 50-50. Oke, apa yang diharapkan dari anak-anak Genbi untuk berkunjung ke tempat-tempat seperti ini? Supaya lebih tahu mengenal dengan sejarah asal kan, seperti Oke. Maluku Utara. Kemarin juga kita sempat ke Tidore, ke Kesultanan Tidore. Sekarang di Kesultanan Ternate. Ya. Nah, hikmah apa yang bisa diambil dari kunjungan ini? Hikmah apa yang bisa? Hikmah yang dapat Iya. diambil biasanya tuh pertama mungkin lebih ke rasa kekeluargaan gitu. Soalnya kan 3 kampus jauhan kan. Jadi Betul. ketika berkumpul di satu titik, insya Allah kita lebih meningkatkan rasa kekeluargaan. Setelah kita dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan sejarah yang ada di Kota Ternate. Yang paling utama adalah niatnya silaturahmi ya. Ya, niatnya itu Luar yang paling biasa. silaturahmi beneran. Saya kalau silaturahmi daerah kan insya Allah umur kita juga semakin panjang kan. Amin, urusannya mudah, Iya, banyak benar. rezeki Iya, kan benar. gitu ya. Iya. Terima kasih ya, Iya, sama-sama. anak-anak Genbi. Terima kasih semuanya anak-anak Iya. Genbi. Sukses selalu ya. Sukses juga, Pak. Oke, guys, kita kembali ke pendopo karena teman-teman kita sudah ada di sana. Oke, langsung ke sini. Kita mungkin akan sedikit berbincang-bincang sebelum kita akhiri konten kita di Kedaton Kesultanan Ternate ini. Let's go, guys. Iya. Nah, kita Kesultanan Ternate, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Ida lagi. Nah, Ibu Ida, setelah kita dibawa keliling, luar biasa, kita senang banget. Dan kira-kira kalau Ibu Ida, apa nanti diharapkan dari orang-orang seperti Ibu Ida yang memiliki hubungan kerabat yang cukup dekat
dengan kesultanan Ternate pada masyarakat luas. Ya, alhamdulillah Ternate negeri yang sejahtera dengan adanya kesultanan. Iya. Kami berharap jangan sampai di kami saja, generasi selanjutnya dapat menikmati peninggalan ini sebagai sebuah catatan sejarah. Catatan sejarah dan Dimana aset bangsa, ya. Dan kami berharap pada semua, mari kita sama-sama mendukung, mendoakan agar negeri kita dijauhkan dari segala Amin, musibah dan bala, agar ini jangan punah. Betul, amin. Luar Dan untuk biasa. pemerintah mungkin ada bantuan-bantuan dari pusat Iya. untuk rehab gedung ini Betul. atau kegiatan ini yang sudah tua. Ya, supaya cagar-cagar Iya, budaya ini tetap ya, terjaga, cagar ya. budaya ini tetap terlindungi. Luar biasa. Walaupun perlindungannya ada di pemerintah kota, Oke. tetapi sharing antara pemerintah kota dan daerah Dengan dan daerah. pusat juga sangat kami harapkan. Siap. Oke, terima Insya kasih. Allah orang-orang di seputar Manado ada waktu bisa Berkunjung juga. Oke, terima kasih Bu Ida atas jalan-jalan kali ini di Kedaton Kesultanan Ternate. Orang akan ketemu lagi guys. Terima kasih yang sudah ikut dengan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I love you all so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ayo.